Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron yang melanjutkan materi yang kemarin. Nah, nanti tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip Aufbau, aturan Hahn, larangan Pauli dalam penulisan konfigurasi elektron. Kita mulai. Nah, prinsip Aufbau. Jadi dalam keadaan stabil, atom-atom cenderung menempati orbital yang memiliki energi terendah. Kemarin kan kita sudah bahas sebentar ya mengenai prinsip Aufbau. Nah, jadi pengisian elektron dalam orbital itu dimulai dari tingkat yang paling rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, diagramnya seperti ini. Jadi mulai dari yang terendah dulu, 1S. Dan lanjut yang kedua, 2S. Kemudian lanjut lagi ke 2P. 3S, 3P, dan seterusnya. Itu ya, untuk prinsip Aufbau. Nah, ini urutan pengisian elektron pada orbital dan tingkat energi dari yang terendah itu 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Kemarin kan ada triknya ya. Pakai trik yang kemarin sih, sapi, sedap, safedap, safedap. Contoh, untuk Ca nomor atom 20. Nah, kita menentukannya, ingat lagi, tulis dulu subkulitnya. Si sapi, sedap, sedap. Kemudian tulis nomor kulitnya. S itu muncul di nomor 1. Kulit 1, kedua, ketiga, keempat. Kemudian P itu muncul di nomor kulit yang kedua. Berarti mulai 2. 2, 3. Kemudian setelah subkulitnya udah, nomor kulitnya juga sudah, maka ke elektronnya jumlahnya, karena ini 20, kita tulis, diisikan. S itu maksimalnya 2, P itu 6, jumlah sudah 10, kemudian 12, 18, 20. Itu untuk konfigurasi elektron Ca ya. Nah, ternyata konfigurasi elektron ini dapat disederhanakan dengan gas mulia. Gas mulia itu apa? Gas mulia itu merupakan golongan 8A pada sistem periodik unsur. Unsurnya apa saja? Ada 6 ini ya. Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Yang penting kalian hafalkan dulu nomor atomnya. Ada 2, 10, 18, 36, 54, 86. Ini ya. Kemudian ini konfigurasi elektronnya. Cara menyederhanakannya bagaimana? Misalkan ada S, atom S dengan nomor atomnya 16. Nah, kemudian konfigurasi elektronnya seperti ini. Disederhanakannya, ingat nomor atom atau elektron yang mendekati dengan S di golongan gas mulia. Yang paling mendekati adalah neon dengan nomor atom 10. Coba perhatikan, konfigurasinya sama, ya kan, 10. Maka disingkat, disederhanakan, jadi ditulis neonnya, karena sama. Nah, tinggal ditulis neonnya dan sisanya 3S2, 3P4 gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada triknya nih. Jadi, tadi kita tulis. Untuk hafalnya bisa dimisalkan heboh negara Arab karena serangan ranjau, gitu ya. Dengan nomor atomnya dihafalkan juga. Kemudian caranya mirip dengan yang konfigurasi Aufbau tadi kan. Kalau tadi kan si sapi. Nah, ini tinggal sapi, sedap, safedap. Kemudian tulis ini 2 diawali 2, diakhiri 7. Nah, terus kemudian lanjutkan 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Kemudian P akan sama dengan S, karena sini 2 maka ini 2. Karena ini 3, ini 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. D-nya dikurangi dari 4 dikurangi 1 berarti 3. Dari 5 dikurangi 1 berarti 4.
Dari 6 dikurangi 1 berarti 5. Ini 6. F kurangi 1 lagi dari D. Ini 5 berarti 4. Ini 6, ini harusnya 5 ya. Ya, 5. Gitu. Kemudian contoh. S itu coba 16 kan. Yang paling mendekati. Berarti neon. Neon kan 10. Tulis 10. Kemudian tulis 3S, 3P. Nah, karena ini jumlahnya 16, ini sudah 10, berarti sisa 6. S-nya diisi 2, berarti P-nya tinggal sisa 4. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. CD 48, paling mendekati itu KR 36. KR ditulis dulu. Kemudian apa ini? 5S, 4D, 5P. Nah, S-nya ditulis 2. Ini sudah 36 tambah 2, 38, 10. Berarti sudah 48. Maka P-nya tidak usah ya. Tuh. Kemudian elektron valensi. Elektron valensi itu jumlah elektron di subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Dengan menuliskan konfigurasi elektron suatu unsur, maka dapat ditentukan elektron valensinya. Kan kemarin sudah tuh elektron valensi ya, dengan cara konfigurasi elektron KLMN kan kemarin. Sekarang kita berdasarkan subkulit. Nah, yang di sini itu subkulit dengan harga N yang terbesar. Coba contohnya, Al dengan nomor atomnya 13 kan. Nah, konfigurasi elektronnya seperti ini. Maka, tentukan kulit valensinya dengan subkulit yang N-nya terbesar. Di sini yang terbesar itu 3, ya kan? Maka kulit valensinya itu 3S dan 3P. Oke, udah ketemu kulit valensinya, maka elektron valensinya berapa? Elektron. Elektron itu yang pangkat ini. Berarti ada 3. 3 itu dari 3S itu ada 2, 3P itu ada 1. Nah, itu untuk yang S dan P. Kalau subkulit terluarnya D, ada aturan lagi. Itu jadi elektron valensinya terdiri dari subkulit N-1D dan subkulit NS. Coba contohnya SC dengan nomor atomnya 21. Nah, subkulit terluarnya ini ada D. Apakah hanya 3D1? Enggak ya, ada aturannya yaitu tambah lagi NS. Jadinya yang masuk kulit valensinya itu 3D, 3D dan 4S. Jadi elektron valensinya itu 3, yang pangkat ini, karena kan kulit valensinya 4S, 3D. 4S-nya ada 2, 3D-nya ada 1 elektron, berarti elektron valensinya itu ada 3. Lanjut ke asas larangan Pauli. Jadi larangan Pauli itu menyatakan dalam suatu atom tidak boleh ada 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi ada 4 jenis bilangan kuantum, N, L, M, dan S. Ketika N, L, M-nya sama, maka kuantum S-nya, spin itu harus beda. Ada 2, yaitu plus setengah dan min setengah. Nah, pengisiannya seperti orbital ini. Jadi, plus setengah akan orbitalnya arah panah ke atas dan min setengah itu ke bawah. Itu. Nah, contohnya pada tabel ini. Untuk orbital 2S ini misal, bilangan kuantum utama azimut magnetik sama. Ini kan 22, 00, 00. Spin dia harus beda, plus setengah dan min setengah. Dan contoh yang lainnya, gitu ya. Jadi membedakan itu spinnya, arahnya. Tuh. Lanjut ke aturan Hahn. Jadi di pengisian aturan Hahn, pengisian elektronnya itu, dia mengisi satu elektron di tiap-tiap orbital dengan arah atau spin yang sama. Spin tadi dengan arah panah ya, panah tadi kan. Nah, susunan elektron itu dinyatakan dengan diagram orbital. Ini contohnya diagram orbital. Nanti elektronnya itu dengan arah panah tadi. Di mana subkulit S itu ada 1, subkulit P itu ada 3 orbital, D itu 5 orbital.
Masing-masing orbital itu maksimal 2 elektron. Diingat ya. Contoh pengisiannya seperti ini. Jadi maksud aturan Hahn itu, kita itu harus mengisinya secara merata di ruang-ruang orbital ini. Kalau 2 elektron, ya berarti ruang yang pertama diisi, ruang kedua juga diisi. Yang salah itu kalau langsung diisi di ruang yang pertama. Jadi, 2 elektron itu harus diisi satu persatu, bukan di satu orbital saja. 3 orbital berarti ya sudah diisi semua. Nih, misalnya 4 orbital, diisi semua, kemudian masih sisa satu, masukkan ke ruang yang pertama. Yang salah itu kalau langsung berpasangan. Itu ya untuk aturan Hahn. Oke, jelas? Lanjut. Ini yang contoh. Langsung ke S. Misalkan ini dengan nomor atom 16. Ya sudah, satu S2 orbitalnya ini penuh. Juga penuh. Ini P6 juga penuh. Yang nggak penuh ini 3P 4. Maka diisi ke atas dulu, kemudian yang berpasangan 1. Itu ya contohnya. Oke, penyimpangan konfigurasi elektron. Jadi ada beberapa atom yang ternyata mengalami penyimpangan konfigurasi elektron. Jadi penyimpangan ini terjadi karena konfigurasi elektron di atom itu kurang stabil. Kenapa? Kita lihat contohnya ya. Nah, jadi misalkan Cr dengan nomor atom 24. Kalau menurut Aufbau itu konfigurasinya seperti ini. Ternyata itu kurang stabil. Jadi di subkulit D itu cenderung akan stabil jika dia itu terisi setengah atau terisi penuh. Ingat bahwa subkulit D itu jumlah maksimal elektronnya itu 10 ya. Maka kalau setengah penuh berarti 5. Penuh berarti 10. Karena di sini 4, dia akan lebih stabil kalau dia itu terisi setengah penuh. Maka dari elektron dari subkulit S itu pindah ke subkulit D. Dari 2 menjadi 1 karena pindah ke subkulit D, gitu ya. Nah, diketahui bahwa subkulit D itu akan cenderung terisi setengah penuh atau terisi penuh itu lebih stabil. Gitu. Oke, yang terakhir, penulisan konfigurasi elektron ion. Sudah ya, kemarin sudah dibahas positif dan negatif. Positif ketika melepas elektron, ion negatif itu ketika menerima elektron. Nah, nanti konfigurasi elektronnya akan menyesuaikan dengan jumlah elektronnya. Ini contohnya, gitu ya. Oke, nah sekian materi hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kalian terima penjelasan dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.